Sebetulnya yang ditawarkan oleh bisnis Tiansi, freedom. Kita bisa bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Kenapa bebas uang? Karena Anda akan membangun pohon aset, ya, pohon uang yang jadi aset yang akan memberikan Anda pasif income. Kenapa kok disebut bebas waktu? Iya, betul. Jadi pada saat aset Anda jadi, Anda boleh kerja, boleh enggak. Bukan berarti nggak boleh kerja loh. Nggak boleh kerja itu juga repot loh. Ya, kita boleh milih kapan mau kerja, kapan enggak. Kenapa bisa begitu? Karena kita punya aset. Kalau asetnya jadi, sudah jalan semua, terlepas dari kita kerjakan maupun enggak. Kalau kita kerjakan tentu akan jadi lebih besar lagi. Tapi kalaupun kita nggak kerjakan, hanya controlling, tetap ada pekerjaannya yang namanya sistem controlling. Kayak misalkan Anda punya investasi, punya rumah di mana-mana, apartemen di mana-mana, meskipun Anda punya sekian puluh, tetap Anda harus maintenance, betul nggak? Kalau misalkan ada yang atapnya mau jebol dibenerin, betul nggak? Anda misalkan sewakan, nanti penyewanya minta ini, minta itu, tetap harus ada yang ngurusin. Ataupun Anda nyari orang yang ngurusin properti Anda itu, tapi tetap Anda mesti ngurus orang ini kan? Orang ini ada apa-apa dengan Anda. Jadi tetap aja sekali-kali tetap ada yang namanya proses maintenance. Tapi kan nggak tiap hari gitu. Nah sama. Di bisnis juga sama. Anda kan mendapatkan yang namanya time freedom. Anda bisa mempunyai lebih banyak waktu yang bisa Anda habiskan dengan orang-orang Anda sayangin. Kenapa kok disebutnya bebas pikiran? Kan selalu 3 itu yang disebutin ya. Bisnis ini bisa memberikan Anda freedom. Bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Nah bebas pikiran apa tuh? Nggak mikir apa-apa gitu. Atau gimana? Kenapa bisa? Sering dengar nggak tuh? Bebas waktu, bebas uang, bebas... apa artinya? Ayo. Bebas pikiran Bapak Ibu. Maksudnya apa? Enaknya bisnis Tiansi adalah kalau ada masalah, dipikirinya bareng-bareng. Gini, kenapa penghasilan seorang karyawan dengan bosnya biasanya gede bosnya? Karena kok karyawan, tanggung jawabnya, lingkupnya lebih kecil. Misalkan si bosnya punya pabrik 1.000 orang. Bosnya ini ngambil satu keputusan yang efeknya 1.000 orang. Tanggung jawabnya lebih besar. Kalau di dunia employee memang biasanya nggak terlalu banyak berurusan dengan ya mungkin dari bawah ke atas tanggung jawabnya kan tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar gitu ya. Tapi pemilik perusahaan itu yang paling besar. Karena dia mikirin semuanya. Sebelum orang lain mikirin, dia harus mikirin semuanya. Nah, yang sering terjadi maboknya mabok sendirian. Karena kalau bisnis konvensional mau cerita sama siapa? Jarang. Cerita ke konsultan bisnis itu jam-jaman, dolar lagi bayarannya. Kalau di bisnis Tiansi, kalau ada masalah, itu dipikulnya rame-rame. Kenapa? Karena sambung menyambung. Jadi kalau ada masalah gitu, Pak Luis ikut mikir, saya ikut mikir, mungkin nanti Pak Erik ikut mikir, Pak Rizky ikut mikir, Pak Elvanto ikut mikir, Pak Andrian ikut mikir, Pak Edi ikut mikir. Jadi semuanya ikut mikir, enak. Jadi bebannya itu nggak dipusingin satu orang doang. Bayangin kalau Anda punya satu pabrik, ada pabriknya masalah udah mabok sendirian biasanya. Nah itulah yang disebut bebas pikiran tuh di situ. Karena masalah yang kita hadapin itu ngadepinnya bareng-bareng. Kita bisa diskusikan dan semuanya akan mikirin. Kenapa? Karena semuanya kena. Kalau ada masalah semuanya kena, kok bonusnya gede semua juga kena gitu. Ya, nah 3 hal itu biasanya yang ditawarkan oleh bisnis Tiansi kepada Anda semua, betul ya? Bebas waktu, bebas uang, bebas pikiran. Nah 3 hal ini baru akan ada kalau asetnya jadi. Pertanyaan berikutnya, aset baru jadi kalau Anda memakai, dari pengalaman saya, memakai strategi yang tepat. Jadi marketing plan Tiansi itu adalah akumulasi tanpa batas waktu. Cepat atau lambat, Anda pasti akan nyampe peringkat-peringkat yang ada di Tiansi, betul nggak? Cepat atau lambat, pasti Anda nyampe. Seperti Anda jalan kaki dari Jakarta ke Surabaya, selama Anda jalan terus, pasti nyampe Surabaya. Kenapa? Karena Surabayanya nggak kemana-mana. Ya, jadi kalau berhenti, yang salah ya siapa? Iya, yang jalan. Surabayanya kan nongkrong di situ. Mau kemana emang? Ya kan? Jadi selama kita jalan terus pasti akan nyampe. Nah itu 2 sisi sebetulnya. Orang nyampe di Tiansi nyampe peringkat-peringkat tertentu belum tentu hasilnya jadi. Sangat disayangkan sebetulnya. Tapi kadang-kadang bisa jadi terjadi seperti itu. Wah sini peringkat tinggi kok ada masalah begini. Iya. Kenapa? Karena belum tentu hasilnya jadi. Jadi membangun bisnis Tiansi itu bisa dibagi 2. Yang satu sekedar ngejar peringkat, bahkan ngejar reward. Reward dari Tiansi itu asal Anda keringetan dikit aja Anda jalan terus, suatu saat pasti dapat deh. Ya, Anda pasti dapat, ujung-ujungnya itu pasti dapat. Tapi kalau aset belum tentu. Makanya biasanya di bisnis ini tuh mecah 2. Anda bisa cuman sekedar ngejar peringkat dan ngejar reward, atau Anda bangun aset. Kalau Anda bangun aset,
Anda bisa dapat reward, peringkat naik, dapat aset. Tapi kalau cuma sekedar ngejar peringkat atau ngejar reward, belum tentu dapat aset. Anda pilih mana nih? Ya, pertanyaannya, semua kalau ditanya pasti, kalau gitu mau aset aja Pak, sekalian dapat reward, dapat asetnya dapat, peringkat naik, ya kan? Pertanyaannya, kenapa nggak semua orang malah bangun ini? Sebagian itu lebih mending ngejar peringkat atau ngejar reward. Kenapa? Karena untuk membangun aset itu perlu kerja sedikit ekstra, perlu kerja tambahan. Makanya kadang-kadang orang itu malas melakukan. Bukan soal bisa nggak bisa ya, malas melakukan. Padahal kalau buat saya, nomor satu, bisnis ini, itu nomor satunya soal aset. Soal peringkat, ya pasti nyampe kok. Soal reward, pasti nyampe juga kok. Aset, belum tentu. Nah, aset itu paling nggak kelihatan Bapak Ibu. Kenapa? Karena aset itu sembunyi di rekening Anda. Kalau peringkat di panggung, reward di panggung, penting nggak? Ya penting juga. Kalau nggak ada yang tahu nanti, ya. Tapi aset ini yang paling nggak kelihatan. Rekening itu hanya bonus bulanan. Tapi soal kekuatan aset itu juga nggak kelihatan Bapak Ibu. Nggak kelihatan. Kalau pas ada angin, angin datang, dudut, bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelip gitu. Nah, itu baru tes aset. Siapa yang asetnya kuat? Mau digoyang, kalau memang yang kuat, kayak pohon mangga. Pernah lihat pohon mangga? Ya, saya dulu waktu zaman SD punya tetangga saya itu punya pohon mangga gede sekali Bapak Ibu. Gede luar biasa, dan tiap berapa bulan sekali panen mangga. Itu pohonnya gede sekali, mau kena angin apa, kayaknya sih bakal bertahan diem aja gitu loh. Paling goyang-goyang dikit, geli-geli dikit gitu kan, rontok-rontok dikit daunnya lah. Tapi secara umum pohonnya kan kuat. Itu aset yang kuat akan seperti itu Bapak Ibu. Tapi aset yang nggak terlalu kuat, itu kena angin kayak pohon toge, dicabut belum diapa-apain, copot semua udahan. Oke, nah jadi kalau saya bisa memberi masukan, kita perlu memakai strategi yang membangun aset. Karena dengan membangun aset ini betul, Anda kerjanya kan sedikit ekstra. Tapi sebetulnya sedikit ekstra ini ya nggak sebanding sama hasilnya gitu loh. Maksudnya Anda akan dapat jauh lebih banyak. Anda akan dapat jauh lebih banyak dan aset yang terbentuk akan lebih kuat. Makanya strategi yang disarankan di One Vision kita nyatakan dalam bentuk PBO ini. PBO ini pengalaman dari belasan tahun leader di TNC. Jadi kita ini sudah mencoba segala macam cara. Anda tinggal pakai pengalamannya aja gitu. Ya, jadi cara ini udah dicoba, cara ini udah dicoba. Sementara ini sampai sekarang ini yang terbukti. Jadi ini bukan bikinan satu orang, tapi ini adalah perumusan rame-rame para leader yang ada di TNC. Dirumuskan jadinya seperti ini. Jadi kalau Anda pengen membangun bisnis TNC, pengen bangun aset yang kuat, caranya adalah ini. Harus ngikutin nggak? Enggak. Kenapa? Karena ini bukan paksaan. Anda mau apa? Karena di TNC itu Anda bisa mengerjakan TNC bebas. Mau sekedar konsumen boleh nggak? Boleh. Masa konsumen suruh bikin dream book? Ya, mau minum kalsium aja susah bener gitu ya. Suruh bikin dream book, bikin daftar nama, waduh ribet bener gitu. Nggak harus. Orang yang cuma sekedar jualan, bagus nggak? Bagus juga. Sukanya jualan kok, sebulan dapat penghasilan tambahan, misalkan 500.000, 1 juta, 2 juta. Bagus juga gitu kan. Nggak harus ikut PBO, nggak harus. Tapi kalau kita bicara bangun aset, bonus besar, aset kuat, ini yang diperlukan. Ya, jadi kalau Anda pengen membangun aset yang kuat, PBO inilah yang Anda perlukan terapkan. Dan PBO sendiri juga akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ini bukan sesuatu yang sudah deadlock, sudah mati kayak gini, itu mati kayak gini, enggak. Sambil berjalan waktu, nanti kita setiap tahun itu kita akan analisa lagi dengan keadaan sekarang, apakah perlu ada penyesuaian atau enggak gitu. Sebetulnya basisnya tetap sama. Ya, basisnya adalah kira-kira Anda bangun 4 kaki Bapak Ibu. Basisnya itu sebetulnya, nyambung semua ya. Strategi Bapak Ibu, strategi membangun bisnis itu juga penting sekali. Kenapa? Karena gini, strategi membangun bisnis itu baru akan terlihat hasilnya itu paling tidak dalam waktu paling cepat setengah tahun. Paling cepat, biasanya malah kadang setahun 2 tahun baru kelihatan hasilnya. Jadi nggak bisa dibilang, wah kok pakai cara ini pasti berhasil. Nanti dulu, lihat dulu setengah tahun dari sekarang, setahun dari sekarang. Baru itu bisa dilihat benar-benar berhasil nggak. Ya, nah ini jadi sekali lagi PBO ini sudah melewati proses sekian lama dan sampai nanti pun PBO akan berkembang terus ya, disesuaikan. Dan saya tunggu Anda untuk menjadi goal-line berikutnya, untuk nanti ikut meeting dan kita akan membahas strategi. Karena setiap grup pasti akan punya style yang berbeda-beda.
Anda bisa memberi masukan dari versi Anda. Nanti kita bahas sama-sama gitu. Ini saya bahas yang PBO yang sekarang dulu nih. Jadi ini sudah dinyatakan dalam bentuk satu lembar kertas yang sudah mencakup pengalaman belasan tahun Bapak Ibu. Tahu yang namanya kalimat mutiara? Kalimatnya pendek biasanya, hanya satu kalimat tapi nonjoknya luar biasa. Iya, dalam gitu loh. Nah itu saya pernah baca di mana, katanya kalimat mutiara itu cuma satu kalimat. Tapi seringkali mengandung pengalaman puluhan belasan tahun. Dinyatakan dalam bentuk satu kalimat gitu. Kok zaman dulu ya kalau baca intisari, sekarang juga masih itu di halaman bawah tuh seringkali banyak kalimat-kalimat mutiara yang bagus-bagus kadang-kadang ya. Nah itu dari orang-orang terkenal kadang-kadang. Nah itu kadang-kadang dari pengalaman belasan tahun dinyatakan dalam bentuk sekalimat doang. Wah tapi kok dijabarin, wah bisa satu buku itu. Nah kurang lebih sama. PBO ini cuma selembar kertas, tapi ini dibalik itu, wow pengalamannya panjang dan lama, ya. Nah itulah PBO ya, cuma satu lembar. Terus dengan adanya dinyatakan PBO seperti itu enak. Saya sering Bapak Ibu, bayangin ya, saya terima SMS atau BBM, Dudut Pak, kasih tahu dong rahasianya sukses di bisnis ini. Coba saya harus jawabnya gimana? Enggak, ini kalau nggak ada ini gimana? Kebayang nggak? Mau dijawab susah, nggak dijawab nanti dikira sombong ya kan, susah kan ya. Nanti dijawab saya suruh jawab gimana gitu ya. Mau gimana coba, satu SMS berapa? 144 huruf. Kiat-kiat suksesnya apa Pak? Apa nggak bingung ya? Pertanyaannya tulus tapi jawabannya pusing gitu. Kalau sekarang betul, enak. Ikutin PBO, selesai. Ya, karena sudah dinyatakan semuanya dalam situ. Jadi saya selalu bilang, lihat dulu, baca dulu, ikutin dulu. Yang nggak ngerti baru tanya. Ya, kok dijelasin ya panjang. Ya, Anda dengerin CD-nya dulu, baca sendiri, terapin, diskusi dengan upline. Nanti bagian-bagian yang nggak jelas baru dibahas. Nah, jadi dengan adanya PBO ini kita enak. Jadi kalau orang nanya strateginya gimana? Betul, di TNC ada jenjang karir bintang-bintang ya, bintang 3, bintang 4, bintang 5, enak. Setiap kali ada orang tanya strateginya gimana, kok mau pengen bangun aset yang kuat gimana, tinggal dicek. Dan juga orang suka tanya, Pak, kenapa ya bisnis saya itu kok perkembangannya kurang bagus? Nah, kalau Bapak PBO tinggal tunjukin. Dia suruh cek sendiri mana yang belum dilakukan. Hampir pasti ada aja yang belum dilakukan. Kalau nggak sukanya minta diskon. Nah itu repot, suka diskon Bapak Ibu ya, diskon ini, diskon itu repot. Jadi sebetulnya kalau Anda pengen tahu perkembangan bisnisnya kenapa ada masalah misalkan, nah tinggal dicek aja bagian mana yang belum beres, perbaikin aja, biasanya akan ada kemajuan. Mari kita lihat ya. Yang pertama ini PBO, kunci keberhasilan untuk memiliki aset yang kuat dan terus berkembang adalah duplikasi ya. Jadi kita melakukan dulu baru nanti kita akan duplikasikan ke grup. Oleh karena itu mulailah dari diri sendiri. Ini yang paling penting. Jadi sebetulnya inti dari PBO adalah kita dan nantinya ke jaringan. Tapi kita ini yang penting dulu. Ya, kita menjadi seorang CP core producer setiap bulan dan ikuti PBO untuk jaringannya. Kenapa? Karena bisnis TNC adalah bisnis leadership. Di sini tuh kita nggak ada hubungan secara hukum gitu loh. Kalau Anda nggak ngikutin saya nanti akan kena sanksi apa, kan nggak ada. Anda mau keluar sekarang juga saya nggak bisa apa-apa. Saya panggil, masuk dengerin saya dong. Nggak bisa, nggak ada ikatan. Jadi ini apa ya, kalau di bisnis TNC seperti ini lebih ke arah leadership Bapak Ibu. Orang memang ngikutin Anda, grup Anda ngikutin Anda karena memang mau ngikutin Anda. Dan kalau Anda baca buku 21 Hukum Kepemimpinan atau buku-buku kepemimpinan, kan ada tahap-tahap kepemimpinan tuh. Itu salah satu kepemimpinan yang cukup tinggi. Bahwa orang ngikutin Anda bukan karena terpaksa, tapi ngikutin Anda karena mau. Iya, orang akan nanti di bisnis ini, orang ngikutin Anda itu yang paling bagus. Bukan karena terpaksa, karena lu upline sih jadi gue ngikut. Bukan, itu masih level awal itu, leadership level awal. Ngikutin karena terpaksa, ngikutin karena status. Tapi level yang lebih atas adalah ngikutin karena memang mau ngikutin. Itu beda sekali Bapak Ibu. Itu lebih nggak bisa digoyang. Ya, nah, supaya bisa seperti itu Bapak Ibu, Anda dan kita mesti belajar untuk menjadi seorang leader yang bagus dulu. Nah, seorang leader yang bagus adalah leader yang melakukan. Ya, di TNC ini karena bisnisnya leadership, bukan bos. Kalau bos seringkali cuma nujuk, lo lakuin, gua di sini, santai-santai. Kalau di TNC nggak bisa. Kita lakukan dulu, grup lihat, grup ngikutin. Tapi kita ngelakukan dulu. Makanya untuk leader-leader yang sudah punya pengalaman, saya biasanya sering sharing ke grupnya. Karena itu pengalaman dari diri sendiri.
Bukan pengalaman orang lain. Katanya bukan. Semua yang saya ceritakan ini pengalaman saya. Saya di bisnis Tiansi udah hampir 14 tahun. Ini pengalaman saya sharingkan pada Anda. Intinya apa ya? Kalau Anda ikutin, Anda akan jadi diamond berikutnya. Kenapa? Saya udah ngalamin soalnya. Ngalamin sendiri. Jadi saya ngerti banget yang bintang 3, bintang 4 seperti apa dulu, seperti apa prosesnya. Ya kira-kira yang akan Anda laluin saya sudah kebayang. Ya, jadi Anda nggak bisa bilang, Bapak sih nggak tahu. Saya tahu. Ya, orang kan suka bilang gitu. Bapak sih nggak tahu penderitaan saya. Saya tahu. Kenapa? Saya dulu juga seperti itu soalnya. Iya, susahnya sama. Nah, itu bisnis ini. Orang ngikutin Anda nantinya, grup Anda ngikutin Anda karena memang leadership Anda. Oke, nah pertama kita harus tingkatkan level kita dulu. Saya misalkan ya, saya bintang 3 dengan saya bintang 5. Dengan saya bintang 8 harus berbeda, harus ada pengembangan. Saya menjadi dari 8 misalnya ke gold line ke diamond, itu saya harus berkembang terus. Saya pengen director dan seterusnya, executive director, saya harus berkembang juga. Ya sama. Nah, untuk awal yang harus dilakukan apa? Ini Bapak Ibu, ya. Makanya step pertama kalau Anda lihat itu adalah diri sendiri dulu selalu. Kenapa? Karena ini business leadership. Harus dari kita dulu. Jadi step pertama adalah menjadi seorang core producer. Core producer itu apa? Minimum bintang 3, jelas. Karena bintang 1, bintang 2 tidak bisa naik peringkat. Yang bisa naik peringkat adalah bintang 3 dan seterusnya. Kemudian harus NetP. Nah, NetP ini adalah sarana informasi yang luar biasa dari One Vision. Anda bisa mendapatkan info-info terbaru, mendapatkan sharing-sharing terbaru. Yang paling bagus sebetulnya adalah pertemuan. Kenapa? NetP hanya dengerin, buku hanya baca. Tapi di pertemuan Anda dapat semua. Hawanya ini Bapak Ibu. Dari mata, dengar, dan seluruh indera kita ngerasain kadang sampai merinding. Ya, bahkan di pertemuan kadang ada yang nangis apa, itu karena kita hadir di situ dan kita merasakan. Nah, itu nggak bisa digantikan dengan sekedar baca buku atau dengerin CD. Yang paling bagus tiap hari pertemuan. Tapi kan nggak mungkin. Nah, kalau gitu gimana? Paling tidak pertemuannya dibawa ke tempat kita, namanya NetP. Jadi dengan NetP ini kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Karena kan bukan robot. Saya juga bukan robot. Boleh nggak diamond down? Boleh. Bisa nggak? Bisa aja. Namanya juga orang. Tapi dengan alat bantu yang ada, kita bisa memotivasi diri. Sama. Jadi sekali lagi, yang Anda down, iya emang gue nggak pernah. Iya sama. Ya, yang Anda alamin, saya juga ngalamin. Cuman bedanya orang sukses dan orang gagal ini secara umum ya. Orang gagal hanya kerja pada saat semangat. Orang sukses semangat nggak semangat kerja. Ya, jadi kita nggak boleh tergantung sama lingkungan. Kitanya pokoknya jalan terus gitu. Nah, NetP akan membantu sekali. NetP akan membantu kita dalam kita semangat. Dan selain itu NetP juga bisa dipinjemin, nambah ilmu, bikin semangat dan lain-lain. NetP. Ya, makin banyak grup Anda yang NetP, makin kuat grup Anda. Supaya grup Anda banyak yang NetP, Andanya mesti NetP dulu. Oke, karena apa? Business leadership. Nanti Anda akan mulai kerasa gunanya NetP pada saat grup Anda tambah besar. Semakin besar grup Anda akan tambah ngerti gunanya alat bantu termasuk NetP ya, untuk apa. Kalau nggak mungkin Anda bisa ngendel semuanya. Jadi tetap kita nantinya akan butuh alat bantu. Kita akan butuh sistem yang menggantikan kerja kita. Makanya kita punya freedom, karena asetnya jadi. Nah, makanya dari awal kita harus mulai menerapkan sistemnya di grup kita. Mulai dari kita dulu. Kalau dari awal Anda nggak nerapin, nanti ke belakang tambah susah loh. Kayak gini loh. Anda kok jalan sendirian, diikutin 3 orang, masuk gang, gang genggong, buntu. Pulangnya masih gampang, kan 3 orang. Gang genggong, keluar. Nah, sekarang Anda mulai masuk 1000 orang. Gang genggong, buntu. Ayo, gimana keluarnya? 1000 orang. Iya, teriak-teriak nggak kedenger. Sorry, ternyata buntu. Yang atas apa? Gitu, yang di belakang itu maju semua, kedempet-dempet. Ya ada injek-injek dan seterusnya. Makin besar grupnya, makin sulit biasanya. Makanya kalau bisa dari awal. Itu NetP, alat bantu ya. Termasuk juga starter pack. Ya, starter pack itu teknik untuk membangun dari awal. Jadi Anda perlu punya starter pack. Sekarang untuk orang baru, starter pack kan ada kodenya ya. Anda bisa masukkan di TMIS itu nanti. Jadi dengan starter pack kita bisa belajar. Untuk orang baru kan sering tanya, oke, saya semangat, saya pengen setahun bintang 8, apa yang saya lakukan? Ini starter pack. Ya, kalau kan capek jelasinnya. Bayangin aja yang jelasin 4 jam. Orangnya pulang ada 1 baru. Oh Pak, saya semangat Pak. Ajarin saya Pak. Ulangi lagi 4 jam. Orangnya pulang datang 1 lagi. Pak, saya semangat Pak, ajarin Pak. Pingsan ada udah. Starter pack.
Terus kemudian Anda harus PPV 1000 PV. Nah, kenapa harus Bapak Ibu untuk menjadi seorang core producer? Karena gini, ini nyambungnya dengan presentasi. Saya jelasin presentasi dulu ya. Presentasi 8 kali. Seorang core producer itu presentasi 8 kali. Bisnis ini bisa disebut gerak atau enggak, ngeceknya dari mana? Presentasi. Kerjaan utama kita apa? Presentasi dan follow up. Cuma 2 itu. Yang lain, hadir pertemuan, dengerin CD, baca buku. Namanya alat bantu. Judulnya aja alat bantu. Alat membantu. Membantu apa? Membantu kerjaannya utama. Kerjaan utama apa? Presentasi dan follow up. Jadi kalau orang bilang, saya sudah 5 tahun di Tiansi, tapi kok begini-begini aja. Tanya, Anda presentasi sebulan berapa kali? Oke, sama seperti, saya sudah kuliah 9 tahun gak lulus-lulus. Lah yang salah siapa? Kuliah enggak? PR dikerjain enggak? Ujian masuk enggak? Enggak sih, ya udah, jangan protes. Ngerti maksud saya ya? Nah, jadi untuk ngecek orang aktif atau enggak, sebetulnya simpel sekali, presentasi atau enggak, titik. Presentasi 8 kali itu paling minimal. Kalau pengen disebut aktif, Bapak Ibu. Jadi kok manusia itu bernafas? Ya, bernafas, makan, hidup lah. Baju nggak pakai. Pokoknya hidup minimal. Nah, itu presentasi 8 kali. Jadi maksudnya apa? Itu minimal Bapak Ibu. Karena Anda boleh rasain. Anda kalau sudah ambil aja sebulan aja atau 2 bulan nggak presentasi, itu feel-nya hilang. Rasain aja. Pak, cuti patah hati. Wah, cuti galau. Mana ada cuti galau? Makanya saya suka heran. Ya orang zaman, kalau saya dulu kan kerja di pabrik, mana ada? Bos, cuti dulu, cuti galau. Oh ya udah nggak usah masuk selama-lamanya. Betul kan? Mana ada? Ya, tapi lucu di bisnis Tiansi suka ada begituan. Presentasi 8 kali itu untuk meminimalkan feel-nya sih Bapak Ibu. Saya pun minimal, saya usahakan selalu setiap kali mau bicara begini, saya biasanya tetap saya pakai untuk presentasi. Soalnya kenapa? Kalau nggak ngomongnya ini nggak bisa feel. Ngomongnya nanti jadi teori semua. Atau ya dulu, tapi kan dulunya dulu banget. Selalu menyempatkan untuk jalanin bisnis ini. Kenapa? Karena tuh feel-nya dapat. Ketemu orang baru lagi yang culun-culun gitu ya, kadang nyebelin gitu ya. Tapi itu feel-nya masih dapat. Jadi saya jadi ingat lagi pengalaman zaman dulu waktu Bintang 4 memang ketemunya kayak begini-begini kan gitu loh. Beda kalau nggak pernah lagi, beda banget gitu. Nangkap ya? Jadi dengan presentasi 8 kali itu sebetulnya minimal untuk bisa disebut aktif. Nah, kalau memang Anda pengen ngembanginnya serius, paling tidak 15 kali presentasi dan follow up-nya. 15 kali. Kalau mau perkembangannya setahun bintang 8, 30 kali. Wah, kok berat Pak? Setiap hari loh, hitung-hitungan aja. Presentasi berapa? 45 menit, 1 jam. Dengan follow up, 1 jam seperempat, 1 jam setengah. Dengan transport, oke lah 2 jam, 2,5 jam sehari. Kita kerja sehari berapa hari? Kalau kerja di 8 jam. Berat mana? Hehe. Saya dulu kan pernah kerja, sehari 8 jam. Setahun naik 10%. Di Tiansi, 1-2 tahun, bintang 8, 40 juta. Luar negeri, ini itu. Harusnya kerjanya lebih keras yang mana ya? Kok lihat hasilnya? Harusnya kan. Nah lucunya, orang pengennya kerjanya dikit banget, hasilnya banyak. Gimana caranya gitu loh. Iya, ada apa dikit, hujan dikit. Upline, cuti dong. Cuti pertemuan, hujan nih gerimis. Lah zaman saya kerja di pabrik, mana tahu bos saya, mana peduli. Gerimis mau grumus mah, tetap pokoknya masuk. Betul nggak? Iya. Makanya buat saya lah, ini saya kadang nggak masuk, nggak make sense gitu loh. Pengen hasilnya gede, tapi ada apa dikit aja, aduh, unyu-unyu aja banget gitu. Ya, maksudnya down, aduh mana ada down di dunia kerja diterima sebagai alasan untuk tidak masuk kerja. Betul nggak? Nggak ada tuh patah hati, walah patah hati lagi. Nggak ada urusannya bosnya dengan patah hati. Kok kerja ya kerja, masuk ya masuk, titik gitu. Jadi maksud saya nggak bilang bahwa bisnis ini Anda harus mati hidup Tiansi, tapi kalau saya dulu, saya tempatkan bisnis ini seperti kerja, titik. Kalau seperti kerja ya sudah, hujan ya masuk. Kenapa? Saya dulu di pabrik juga hujan masuk kok. Gitu. Down nggak down, bos saya juga nggak mau peduli. Down nggak down, saya tetap harus masuk, betul kan? Ya gitulah. Anda punya toko besi, tutup karena down. Mana ada? Lucu kali tuh toko besinya. Ngerti nggak sih? Kebayang? Ya pabrik Indomie tutup karena salah satu manajernya patah hati, cuti seminggu. Lucu gitu ya. Nah itulah kerja Bapak Ibu. Jadi harusnya kalau kita ngerjain serius ya harusnya nggak ada cerita-cerita lucu begitu. Oke ya, jadi maksud saya presentasi 30 kali pun sebetulnya itu kalau dibandingin hasilnya itu masih ringan.
sebetulnya ya. Nah, kalau kita presentasinya cukup banyak, 15 kali lebih, itu pasti kita ketemu ada yang join, ada yang nggak join, ada juga yang hanya jadi konsumen. Makanya kalau Anda presentasinya banyak, PPV 1000 pasti lewat, nyambungnya di situ. Kalau presentasinya nggak banyak, wah, memang berat. Orang baru nih maksudnya ya. Minum sendiri, iya bisa gitu. Tapi kalau misalnya kurang, minum sendiri cuma 500 atau 800, sisanya bisa Anda tutupin dari konsumen. Konsumen dapatnya dari mana? Dari presentasi. Maka ini nyambung. Kalau nggak presentasi memang akan repot. Kecuali harus minum sendiri gitu. Tapi kalau Anda presentasinya cukup banyak, pasti konsumen banyak. Pasti. Nggak mungkin nggak. Produk TNC itu luar biasa kok. Orang tinggal buka mulut, cemplungin, telan. Udah ngomong sendiri kok produknya. Betul lah? Iya. Asal kitanya presentasinya banyak, hasil pasti banyak lah. Kalau cuma 1000 ini pasti lewat. Aslinya ini mau 2000 loh. Ya, aslinya nih mau 2000, udah jangan 1000 aja lah, nih orang bintang 3 kok gitu. Kan yang penting dia presentasi dulu, dapat hasil lumayan. Terus dengan dia PPV 1000 tiap bulan, dia paling enggak udah dapat bonus 200.000 hanya dari PPV-nya, betul nggak? 160.000 kira-kira minimal kalau di bintang 3 ya. Ya, jadi dia mulai melayani konsumen. Tapi kan nggak cuma konsumen, ada yang join, ada yang nggak join, ada yang konsumen gitu loh. Itu hasil dari presentasi. Oke, terus orang core producer ada TNPV 3000. Nah, ini sebetulnya nyambung. Step 1 dan step 2 ini sebetulnya jadi satu. Jadi seharusnya ini step 1,5, ini step 1,5 sebetulnya. Ini harusnya jadi satu. Kenapa? Kalau core producer itu sendiri, karena gini Bapak Ibu, kita waktu join TNC itu kan background-nya macam-macam. Ya, coba nih latar belakangnya apa? Latar belakang waktu pertama join di TNC. Background-nya apa, Pak? Karyawan, pengusaha, punya toko. Nah, banyak macam-macam Bapak Ibu. Ya, saya cuma menunjukin macam-macam backgroundnya. Nah, dengan background macam-macam, untuk setiap profesi itu perlu ada kebiasaan-kebiasaan yang kita perlu bangun. Ada perlu ilmu-ilmu yang kita pelajarin. Seorang dokter misalkan, dia akan mempelajari jurnal-jurnal ilmiah yang paling baru. Ya mungkin teknik-teknik operasi yang terbaru. Kan itu berkembang terus. Obat-obatan yang terbaru, misalnya seorang farmasi. Kalau seorang arsitek, dia akan mempelajari desain-desain terbaru. Seorang sipil akan mempelajari konstruksi-konstruksi terbaru. Mungkin semen yang versi baru gimana supaya lebih bagus dan seterusnya. Sama, di TNC juga sama. Kita perlu meningkatkan level kita juga. Itu core producer, diri sendiri. Nah, tapi kalau kita sendirian, dapat bonusnya dari mana? Ya cuma dari konsumen nantinya. Nggak bisa bikin aset. Aset datangnya dari jaringan. Jadi sambil kita naikin level kita juga perlu mulai bikin jaringan. Makanya sebetulnya step 1 dan step 2 ini barengan. Kalau bisa kita langsung ke Royal ini, karena di Royal ini sebetulnya kita nomor 1, jadi CP dulu, core producer. Ya, jadi core producer memiliki 3 kaki CP sama TNPV 12.000. Loh Pak, tadi katanya suruh bangun 4 kaki, kalau itu 3, ya ini 3 duluan. Ini kan untuk orang awal, orang baru, disuruh 3 dulu nih, habis itu kan 4 semua. Ini 3 dulu, punya 3 gitu loh. TNPV 12.000, ini kan CP 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Dia sendiri kan 1.000 nih. Dan ini sebetulnya nyambung juga dengan syarat apa? Nantinya ini untuk Anda mendekati success trip, mendekati aja sih. Tapi kalau Anda sudah Royal biasanya nggak jauh. Nggak jauh, kesananya nggak jauh. Dan Royal ada acara namanya Royal Weekend ya. Jadi 2 ini sebetulnya jadi satu, karena satunya ke dalam, satunya untuk mulai bikin jaringan. Ya, jadi maksudnya gini, orang-orang baru yang join, yang serius, orang join itu karena ada beberapa. Ada yang cuma konsumen, ada yang cuma mau pakai produk aja. Nah itu tetap bina hubungan. Tapi ada juga yang mau aktif. Nah orang aktif ini Anda arahkan untuk menjadi CP. Nah itu tujuannya 2 langkah ini. Jadi sambil kita ningkatin ilmu TNC-nya maksudnya ya, sambil kita juga mulai bikin pondasi dari asetnya. Nah untuk membantu proses PBO ini supaya lancar, ini yang perlu dibangun. 7 kebiasaan sukses. Ini yang pentingnya sebetulnya. Kalau tadi, ini Anda lihat nih, CP ini adalah checkpointnya. Anda sudah ini, sudah itu, sudah belum gitu loh. Tapi kalau Anda pengen tahu sebetulnya kegiatannya apa, ini. Jadi kalau orang tanya, Pak kenapa grup saya kok begini? Nah ini yang dicek. Cek aja 1-7 masalahnya di mana. Gampang aja sebetulnya. Jadi 7 kebiasaan. Setiap profesi punya kebiasaan yang kebiasaan perlu dibangun. Ya, misalkan dokter perlu ikut seminar lah, inilah, itulah, sama. Semua profesi. Petinju harus latihan. Ya, pemain sepak bola harus begini, begitu. Semua profesi perlu kebiasaan-kebiasaan tertentu. Di TNC juga sama. Kalau Anda pengen punya aset yang kuat, 7 kebiasaan ini yang perlu dibangun. Yang pertama punya dream book dan nambah terus daftar nama. Anda perlu punya dream book karena sekarang di OneVision juga ada dream book ya. Warna hitam bagus. Anda bisa duplikasikan ke grup Anda supaya rame-rame punya. Menurut buku-buku orang sukses dan dari pengalaman,
Orang yang sukses itulah orang yang berani menyatakan impiannya. Tapi orang yang benar-benar sukses itu berani nggak cuma ngomong tapi menyatakan secara jelas. Makanya kita belajar pengen seperti orang sukses, kita harus punya dream book. Nah, dream book ini penting Anda bikin dan nggak usah takut diketawain orang karena nggak ada yang tahu. Karena dream book ini adalah, kalau menurut saya ya, dream book itu adalah doa Anda kepada Yang Maha Kuasa. Jadi Anda malam hari lagi keadaan santai, Anda bikin dengan serius. Anda mungkin bisa berdoa dulu. Kalau uang dan waktu nggak jadi masalah, Anda pengen apa? Anda pengen memberikan apa ke orang tua? Anda pengen memberikan apa ke anak? Anda pengen memberikan apa ke pasangan? Anda ingin apa? Sedetail mungkin. Itu permintaan Anda tulus ke Yang Maha Kuasa. Ini baru permintaan. Setelah itu dibangun dengan kerja dong. Ada prosesnya. Jadi bisnis ini ikatan satu-satunya adalah dream. Yaitu dream book ini. Ini penting sekali. Penting sekali. Anda mesti punya. Pada saat Anda kadang-kadang capek, kadang-kadang down, Anda buka lagi. Ya, layak enggak ini Anda kejar. Nah, itu penting sekali Bapak Ibu. Penting untuk Anda punya. Pada saat Anda buka lagi, wah itu kayak ada setrumnya nanti. Kalau dreamnya bener ya. Kalau dreamnya bener-bener yang Anda pengenin, oh itu akan dahsyat sekali dream book Anda itu. Ya, saya dulu kalau lagi capek, pulang malam hari, naik motor kedinginan gitu ya. Begitu lihat dream book, wah itu langsung on lagi. Langsung on lagi. Sedetik teng langsung. Nah itu dream kalau udah sangat masuk seperti itu Bapak Ibu. Itu kekuatan dream book. Jadi Anda akan jalan terus. Kenapa? Karena di bisnis ini Anda nggak punya bos. Kalau di dunia kerja misalkan ya, Anda nggak masuk, potong gaji, dimarahin. Di sini nggak ada. Anda nggak datang pertemuan, boro-boro dimarahin upline. Anda yang ngomelin upline malahan, betul nggak? Yang sering terjadi downline yang ngomelin upline malahan. Ya, jadi nggak ada yang bisa marahin Anda. Pertaruhan Anda menjalankan bisnis ini atau enggak itu sebetulnya cuma satu, dream. Bos Anda siapa? Nggak ada, dream Anda. Kalau dream Anda anak-anak, ya udah, bos Anda ya anak-anakmu itu. Iya, itu yang sedang Anda kejar. Anda mau korbanin keringat Anda untuk demi mereka enggak? Itu doang. Udah, itu aja. Nggak ada orang lain. Upline Anda mau ngomong apa? Nggak bisa masuk kok. Dream. Dream itu benar-benar akan dahsyat sekali. Makanya Anda perlu punya dream book ini. Meskipun kelihatannya cuma sekedar gunting-gunting dan nempel-nempel, oh, tapi itu efeknya dahsyat. Dan hari ini Bapak Ibu, dream book saya yang pertama kali itu semuanya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi jadi nyata. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda tempel. Ya, karena itu bentuk doa Bapak Ibu. Apa yang Anda minta? Wah, aku tuh nggak bisa Pak. Saya ini udah orang miskin. Bapak saya miskin, kakek saya miskin, buyut saya miskin. Kalau saya kaya sendiri kan nanti ngerusak keturunan katanya. Ya sudah, berarti yang atas dengerinnya apa? Mintanya miskin kan? Lah ya mintanya kan miskin. Ya sudah dikasih lah. Betul nggak? Jadi hati-hati dengan apa yang Anda minta. Kan sering dengar ya ucapanmu adalah doamu. Apa yang ingin Anda minta? Kan si bapak kita yang di atas ini kan dengerin. Minta apa? Ya tentu nggak cuma minta dong. Enak bener. Semua orang kan minta. Ya nggak? Yang serius yang akan diwujudkan dari pengalaman begitu. Jadi bikin dream book terus bikin daftar nama. Makin banyak daftar nama Anda semakin pede. Kenapa? Karena artinya makin banyak. Soalnya manusia tuh gampang sekali lupa Bapak Ibu. Kenapa kok di Muslim disuruh sholat sehari 5 kali? Kalau misalnya di Kristen Katolik suruh ke gereja, doa juga rutin. Kenapa? Karena orang tuh suka sekali lupa. Ya, semangat sekarang. Wah, pokoknya saya akan ngirim orang tua naik haji. Oh yes, demi Bapak, Pak, tenang aja Pak. Wah, udah, semangat. Sampai keluar apinya di belakang tuh. Ya, presentasi ke tetangga sebelah ditolak. Sebelah sini diketawain. Di seberang dikeluarin anjing. Balik lah. Pak, nggak usah naik haji aja Pak ya. Ke Ciliwung aja Pak nanti Pak. Susah ternyata gitu. Nah sering sekali. Pertama karena nggak punya dream book. Terus daftar namanya terlalu pendek. Nggak dibikin. Pertama waktu semangat. Langsung. Sini. Wah teman SMA banyak. Wah begitu ditolak 3 orang. Dunia gelap. Semua teman saya habis. Itu yang sering terjadi. Tapi kalau Anda bikin daftar nama. Anda ditolak 3 orang, 5 orang, Anda akan melihat, masih banyak teman saya ya. Dan sebetulnya di semua teman Anda itu, Anda punya teman berapa? 100 lebih? Kenalan, tetangga, teman SMA, teman SMP, teman kuliah, teman kerja, teman hobi. 200? Lebih, 300. Itu dari itu semua, sebetulnya Anda cuma butuh 4 orang. Enggak banyak loh. 4. Cicilur telu papat. Hanya 4. Cuman 4 Anda butuh. 4 orang jadi bintang 8, Anda God Lion. Dia jadi God Lion, Anda director. Cuma 4. Tapi sayangnya kita nggak tahu siapa itu. Diaduk-aduk di dalam daftar nama Anda itu. Anda nggak tahu siapa.
Dan Anda nggak bisa ngelihat, kok enak kok di jidatnya ada tulisan, wah ini bintang 8, wah ini wah bintang 3, bintang. Nggak bisa. Kita diberikan adonannya, kita yang harus mengolahnya dengan presentasi, olah. Kita nyarinya cuma 4. Jadi kok yang sudah dapat 1, dapat 2 udah bagus, setengah jalan. Ya, cuma nyarinya 4 loh. 4 itu 4-4-nya jalan, udah makmur kemana-mana, dah. Serius. 2 jalannya udah banyak yang ketawa-ketawa kok. 3 udah seger kok. Jadi dari semua daftar nama Anda itu Anda nyari 4. Makanya daftar nama Anda tulis tuh. Dari itu semua 4. Nebaknya gimana? Nggak tahu. Makanya proses aja. Oke, bikin Dreamwork daftar nama Anda presentasi 15 kali sebulan. Tadi sudah cerita. Kalau Anda pengen perkembangan bagus 15 kali. Kalau Anda pengen ngebut setahun bintang 8 atau lebih cepat 30 kali. Nggak ada jalan lain. Hasil akan datang dari kerja. Kerjanya presentasi dan follow up. Terus nomor 3, melayani pelanggan. Tentu sekali lagi dari hasil presentasi ada yang join, ada yang enggak. Yang enggak mau ada layani pelanggan. Siapa di sini yang dulu join karena tertarik produknya? Siapa yang join karena tertarik bisnisnya? Ya, selalu. Sebagian bisnis, sebagian produk. Ya, jadi nggak ada salahnya Anda layani pelanggan. Bina hubungan dengan mereka karena sering terjadi. Mereka tiba-tiba akan aktif nantinya. Kalaupun tetap jadi konsumen kan bagus-bagus juga kan. Nggak ada ruginya. Baca buku positif 15 menit per hari. Karena buku positif ini mungkin Anda nggak sadar itu akan merubah kita Bapak Ibu. Benar. Ya, kita akan diajarin mengenai psikologi orang, kita akan diajarin mengenai berpikir dan berjiwa besar dan macam-macam. Penting sekali. Ya, karena banyak buku mengatakan bahwa kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh leher ke atas. Masalahnya orang lebih suka membayar untuk leher ke bawah. Ya, kalau pesta makan-makan, wah, sayang mewah-mewah, ya. Menunya ini, menunya itu, mahal-mahal. Padahal nanti apapun yang masuk keluarnya sama bentuknya. Nah, katanya itu nggak menentukan. Tapi kalau mau sukses atau enggak, itu yang menentukan leher ke atas. Nah, leher ke atas nih, siapa yang bisa ngisi? Salah satunya buku, Bapak Ibu. Buku positif. Tanya ke upline Anda, mana yang perlu saya baca? Tentu di awal berpikir berjiwa besar, bagaimana mencari kawan dan menguasai orang lain. Ada lagi personality plus, buku-bukunya Robert Kiyosaki, buku-bukunya orang-orang sukses. Itu Anda baca banyak hal positif di situ. Karena Anda akan lihat bahwa orang sukses itu benang merahnya selalu sama. Ceritanya beda-beda, bidangnya beda-beda, tapi benang merahnya selalu sama. Di dunia bisnis, dunia olahraga, di dunia apapun selalu sama. Kerja keras, integritas, teamwork, ini itu yang perlu kita pelajari. Buku positif. Anda mungkin nggak sadar, aduh Pak, saya tuh paling susah baca buku Pak. Kalau bukunya saya buka mata saya yang nutup Pak. Nggak apa-apa, tapi Anda latihan aja, cari buku-buku yang banyak gambarnya. Kalau memang susah baca awalnya ya, yang tipis-tipis dulu, yang banyak gambarnya. Tapi kalau udah bisa, mulai. Sehari sebab aja kok, nggak usah banyak-banyak. Sehari sebab udah cukup. Anda mungkin nggak sadar, tapi percaya saya, itu kan nempel di dalam Bapak Ibu, alam bawah sadar. Dan itu sedikit demi sedikit akan merubah. Ya, kalau saya sih salah satu produk dari buku positif. Maksudnya saya begitu banyak mendapatkan masukan dari buku positif ya. Yang 5, dengerin Netpi. Tadi kita bahas, Anda langganan Netpi, jangan cuma nongkrong di stokis, sayang ya. Diambil untuk dipinjemin maupun Anda dengerin dulu. Jadi waktu dipinjemin kan tahu ini apa isinya gitu ya. Itu untuk semangat, ilmu, macam-macam. Anda bisa sambil nyapu, sambil naik angkot, sambil ngapain juga bisa. Pokoknya dengerin aja. Anda kan semangat terus, di-charge terus kayak di pertemuan gitu loh. Yang ke-6, hadir di pertemuan One Vision dan pertemuan direkomendasikan oleh pengeron Anda. Karena yang sebetulnya yang lebih dahsyat tuh pertemuan. Karena pertemuan semua indera kita ini dapat. Ya, terus yang ke-7 menjadi good team player ini ya. Jadi ini 7 kebiasaan. Good team player melakukan 3 prinsip dasarnya edifikasi. Bagi Anda yang masih peringkat awal, Anda penting sekali untuk belajar edifikasi karena dengan edifikasi Anda bisa meminjam kekuatan pihak ketiga untuk Anda pakai. Ya, konsultasi, kalau ada apa-apa ngobrol dengan upline Anda Bapak Ibu. Karena upline Anda punya pengalaman jauh lebih banyak. Saya tahu mungkin ada yang kurang percaya sama upline-nya, tapi percayalah bahwa ya kalaupun Anda nggak cocok sama upline atasnya, bisa di atasnya lagi deh paling tidak gitu loh. Tapi dari pengalaman yang saya lihat, grup yang hubungan dengan upline downline-nya kuat, itu grup yang kuat juga. Grup yang upline downline-nya lemah, itu biasanya grup yang lemah juga. Dari pengalaman seperti itu. Ya, konsultasi ini penting. Ya, nanti pada saat badai datang, nah yang tadi saya cerita itu, nah itu hubungan upline downline itu yang akan menentukan kekuatan dari asetnya. Dan mungkin Anda ngadapin masalah, Anda mungkin merasa itu masalah berat, tapi bisa jadi upline Anda sudah sering ngalamin. Jadi nggak ada salahnya tanya upline deh. Ya gratis kok. Di tempat lain konsultasi bisnis itu bayar mahal loh, serius. Jam-jaman dolar lagi. Di sini gratis. Di bisnis konvensional Anda boleh di Jakarta yang toko roti terkenal, coba datang.
Bu, resepnya gimana? Ajarin dong. Dikasih nggak? Nggak kan? Kenapa? Iya, kalau Anda tahu, buka di sebelahnya dia. Iya kan? Nggak akan dikasih, karena semuanya secret. Di sini kebalik, ilmu tuh disebar-sebarin, nyoh gitu. Ya, malah disuap-suapin itu. Ya lucu sebetulnya ya. Ilmu sukses tuh disuap-suapin gitu loh. Heran malahan sebetulnya ya. Orang malah kadang-kadang nggak mau. Di tempat lain orang itu nyari-nyari, bayar loh. Ikut seminar kayak gini tuh bayar bisa ratusan ribu, jutaan. Seringkali isinya juga nggak pas. Jadi itulah bisnis ini. Konsultasi manfaatkan, mau gratis, manfaatkan aja. Pakai pengalaman upline Anda. Sehingga Anda lebih cepat, nggak usah kejedot-jedot kayak zaman dulu. Terus no cross landing lah ini. No cross landing itu paling enak Bapak Ibu, paling nikmat. Tapi isinya racun semua. Racun, betul. Banyak sekali grup rontok gara-gara cross landing. Kenapa? Karena pengaruh negatif masuknya biasanya dari cross land. Soalnya kalau cross land kita nggak tahu. Nah, kenapa orang lebih senang ngobrol sama cross land? Nyaman. Karena kalau ngomong ke cross land, ada simpatinya. Kalau ngomong ke upline, dimotivasi melulu. Iya. Udah tahu saya ngomong sama upline, jawabannya apa? Sering kali ngomong gitu. Ya udah tahu, lakuin dong. Udah tahu doang. Tapi kalau ngomong ke crossland, saling simpati. Iya susah ya, iya susah. Wah, ya kan. Saya gitu kan. Nah, nyambung curhat. Padahal sebetulnya yang ini punya agenda terselubung. Seringkali begitu. Ya pertama dideketin dulu, dicurhatin dulu. Kalau masuk baru tarik gitu. Entah apapun alasannya. Kita nggak pernah tahu. Crossland ada yang baik, ada yang busuk sih memang gitu. Nah kan kita nggak tahu. Di jidatnya kan nggak ada tulisan mana yang baik, mana yang busuk. Dibauin sama. Jadi untuk aman, mending kalau ngomong bisnis hanya ke upline titik. Bukan berarti kita nggak boleh temenan sama crossland, boleh aja. Tapi maksudnya kalau ngomong bisnis hanya ke upline titik. Tapi Pak, crossland saya ini loh Pak, ini ada lagi acara success trip, duduknya di sebelah saya di base nih. Ngoceh melulu soal bisnis. Lah nggak apa-apa, dia kan ngoceh. Yang penting saya nggak cross landing, dia yang cross landing. Tapi kalau dia tanya pertanyaan bisnis, Bapak frontnya berapa, bonusnya berapa, grupnya sudah berapa banyak, strateginya bagaimana, gedenya gimana? Jawabannya, iya, lumayan Bu. Sudah berapa Pak? Lumayan. Udah gitu aja terus, semoga sadar. Ya, itu paling gampang, jawabannya lumayan aja pokoknya. Dia mau cross landing terserah, yang penting saya nggak mau. Ya, karena banyak sekali masuk dari situ. Itu taktik nomor 1 untuk ngegrogotin grup orang, cross landing. Ya, itu taktik nomor 1. Ya, deketin, biasanya dicurhatin dulu. Dia mau ngetes nih. Kalau dia curhatin negatif, ininya balas negatif, nah itu dirangkul biasanya. Itu tekniknya. Saya kan udah 14 tahun, udah ngerti Bapak Ibu ya. Sudah gerak gini, gerak gitu, udah ngerti. Ya, itu biasanya dimasukin. Nah, makin dimasukin negatif, makin mabok orang, betul nggak? Baca buku Berpikir dan Berjaya Besar. Satu pikiran negatif harus dibersihkan oleh sekian banyak pikiran positif. Jadi satu masuk, itu ngeluarinnya kadang susah loh. Apalagi yang masukinya tuh halus, yang pinter. Oh, nggak kerasa itu. Cret, gitu. Emang Bapak udah pernah ke Tianxi? Iya, saya dengar-dengar itu fotonya editan Pak. Nggak ada pabriknya. Oh masa sih? Nah, udah, oh masa sih? Iya Pak, teman saya ada loh yang kesana. Nggak ada pabriknya. Oh gitu ya? Bisa macam-macam cross landing itu. Hanya ngomongin gitu aja bisa bikin bergetar-getar hati. Terus orang lebih percaya sama cross land gitu loh, sering kalinya gitu. Makanya nomor 1, bina hubungan dengan upline, downline. Dan juga hanya membicarakan bisnis ke upline. Kalau enggak, dari sebelah ini kita nggak pernah tahu ini maksudnya apa, tujuannya apa gitu. Untuk ngomong bisnis ya, kalau ngomong yang lain mah terserah lah. Tapi kalau ngomong bisnis, batasin hanya ke upline aja. Karena banyak sekali torpedo begitu masuknya dari crossland. Iya, bleng, itu duer, kena deh gitu. Oke, ini 7 kebiasaan sukses yang kita perlu bangun Bapak Ibu. Jadi gampang saja, kalau misalkan kita grup ada masalah, ada apa, tinggal dicek 7 kebiasaan ini mana yang belum. Salah satu yang sering, nih, cross landing. Soalnya apa? Kalau udah ngumpul-ngumpul gitu, enak banget ngobrolin ini, ngobrolin. Dan paling enak ngobrolin siapa? Upline. Curhat upline-nya masing-masing ujung-ujungnya. Iya, gosipin, si ini, si itu, ini. Wah. Terus kadang-kadang ngomongin manajemen sekalian. Wah, ini itu. Ya, itu paling enak. Ngomongin kejelekan orang lain paling enak. Tapi kan gak ada gunanya. Betul nggak? Gunanya apa sih gitu? Mau apa? Mau sukses atau enggak gitu? Kalau mau sukses terus ngapain ya? Kita lihat aja, cari jalan yang positifnya kan begitu. Masalah kan selalu ada. Ya, nah, jadi ini
biasanya banyak masalah itu keluar dari salah satu dari sini. Saya nggak tahu yang mana. Jadi kok grup ada masalah, gampang aja, cek aja. Mana yang belum beres. Mana yang belum beres. Biasanya ada aja di sini. Macam-macam, kalau dibahas satu-satu panjang. Tapi biasanya salah satu dari sini. Oke, kembali ya. Jadi step 1 dan step 2 tadi, kita ke dalam bangun 7 kebiasaan. Memang betul. Kalau kita langsung ngelakuin 7 kebiasaan, memang itu perlu proses kadang-kadang. Nggak bisa langsung semuanya break. Tapi paling tidak kita mulai mengarah ke yang bagus Bapak Ibu. Toh Anda lihat, ini banyak hal positif yang bisa kita terapin yang berguna juga buat kehidupan kita kok. Misalkan, baca buku positif. Itu nggak cuma untuk bisnis Tiansi kan gitu. Tapi untuk kehidupan kita dalam keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua itu kepake sekali loh. Ya, kepake sekali. Berpikir dan berjiwa besar itu nggak cuma kepake di Tiansi, kepake di mana-mana. Serius, mana-mana. Di dunia kerja kepake, di dunia mana-mana kepake. Tadi pagi kebetulan saya ngisi bensin, ada yang jual koran, ya sudah saya beli. Pas lagi berhenti, iseng-iseng saya baca. Itu lagi debat, apakah pemain sepak bola yang hebat itu bakat atau kerja keras. Serius, ini ada korannya saya bawa di mobil tuh. Mereka lagi berdebat antara ilmuwan, apakah yang pemain sepak bola yang hebat, Messi, Ronaldo, itu bakat atau kerja keras. Nah barusan ada profesor yang menemukan, soalnya kalau disebut bakat, nggak adil dong. Berarti orang hebat itu untung-untungan. Nah waktu lar Anda boleh milih nggak? Kita kan waktu lar nggak boleh milih. Jadi kalau itu bakat toh, hanya bakat, nggak adil dong. Betul nggak? Iya kan nggak adil banget dong, untung-untungan. Wah saya kebagiannya kayak gini nih. Iya kan, itu kalau hanya murni bakat. Dan menurut penelitian, tadi dibahas tuh. Menurut penelitian yang terakhir, termuktakhir. Kesuksesan termasuk pemain sepak bola. Itu adalah dari kerja keras. Yang namanya David Beckham, pada saat yang lain latihan bola sudah istirahat, dia nendang ratusan kali dari titik yang sama. Kan dia jago banget tuh tendangan melengkung. Jadi dia tendang melengkung tuh bukan layar cepret, nendang dung, bisa melengkung gitu. Itu dia ngelatih udah ratusan ribuan kali, makanya dia tendangannya bagus gitu. Nah itu contoh, itu sedikit cerita. Ya nggak nyambung ke Tian sih sebetulnya, tapi cerita kayak gitu banyak dimuat di buku positif. Yang bisa kepake untuk yang lain-lain. Jadi kesuksesan itu bukan cuma sekedar bakat. Kalaupun ada memang iya bakat, tapi cuma 1%. 99% adalah kerja keras. Jadi orang berbakat sama orang kerja keras kalah jauh. Selama yang kerja keras kerjanya lebih gila, pasti kalah yang berbakat kalau nggak dikembangin gitu. Oke, jadi itu sedikit cerita. Jadi intinya Anda ngembangin ini pun saya yakin kok banyak ilmu-ilmu yang bisa Anda terapkan di kehidupan gitu loh. Jadi yang diajarkan di TNC ini nggak cuma sekedar bisnis tok, nggak cuma sekedar bisnis aja. Ya bahkan di One Vision kita juga ada acara misalnya Crown Life itu kan men-sharingkan 5 aspek kehidupan ya. Betul ada unsur bisnis dan keuangan, tapi yang lain kan enggak. Yang lain ada unsur keluarga, ada yang unsur spiritual, ada unsur kesehatan. Ya itulah intinya. Jadi kita pada saat sukses nggak cuma secara uang tapi lebih lengkap gitu. Oke, jadi bangunlah 7 kebiasaan sukses. Nah berikutnya setelah Royal, tugas kita adalah mulai membantu mereka untuk menjadi Royal berikutnya. Nah Anda lihat ya, ini di Crown sudah mulai 4 kaki. Dan di Crown ini ada pertemuan yang namanya kalau di One Vision itu Crown Life. Di situ sudah mulai di-sharingkan 5 aspek kehidupan ya. Jadi untuk sukses nanti bagaimana, setiap acara itu dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya dibahas selalu 5 aspek tapi kan sudutnya banyak. Ya dari macam-macam. Jadi banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan. Terus ambasador, nah Anda lihat ini semakin dalam. Karena aset itu didapat dari kedalaman Bapak Ibu. Aset itu dari kedalaman. Makanya dalam grup kita makin kuat, itu kita juga makin kuat. Makanya banyak orang keliru kalau grupnya kuat, lebih hebat, lebih gede ya. Intinya gini, kita bantu grup kita, tapi kalaupun dia lebih terkenal daripada kita, no problem. Itu artinya sebetulnya Anda harus bersyukur kerjaan Anda beres. Asetnya jadi gitu loh. Ada orang yang koleris biasanya keliru, pengennya semuanya diurusin. Dia harus jadi yang paling nomor satunya. Bawahnya mau jadi gede tendangin malahan gitu. Direm, ada yang begitu, direm malahan. Aduh. Iya. Dulu waktu kecil digede-gedein, setelah gede mau dikecil-kecilin. Gimana? Maunya apa sih manusia ini kan gitu? Maunya apa gitu loh. Pada saat grup Anda gede dan kuat, itulah aset jadi. Justru kita harus bantu grup. Makanya di bukunya Kiyosaki itu Business School. Ini bisnis untuk people helping people. Orang yang suka membantu orang lain, baca tuh bukunya. Tugas kita tuh bantu grup.
supaya dia punya kaki yang kuat, bonusnya gede, terima reward, dia seneng. Kok dia seneng, apalagi kita. Ya, kebayang nggak? Anda terima reward semua, pengen nggak? Pengen. Kalau Anda terima reward semua, upline Anda seneng, kerjaan selesai. You happy, I'm happy. Kita happy, titian sih. Itu harusnya kita bantuin grup, ngerti ya? Nomor 1 di situ. Nah sama, bantuin grup Anda. Kalau mereka kuat, sebetulnya kita makin kuat. Jangan salah. Jangan malah dihabisin. Ada saya dengar itu, grup dihabisin malah. Dia mau nonjol, sikat malah. Loh ini maksudnya apa sih gitu loh. Iya, itu orang terbodoh ketiga di dunia. Pernah dengar ya? Iya, orang bodoh nomor 3. Orang bodoh pertama adalah Superman. Ya, celana dalam dipakai di luar. Udah tahu celana dalam dipakai di luar. Yang kedua, Batman. Karena ikut-ikut Superman. Udah tahu celana dalam masih dipakai di luar. Yang ketiga, orang ini nih. Udah capek-capek bangun aset, asetnya mau gede, ditendangin sendiri. Lo maunya apa? Ya, tugas kita adalah bantulah grup Anda supaya dia tambah kuat. Kuat itu punya 4 kaki, Bapak Ibu. Tadi kan itu udah bahas. Salah 4 kaki. Dia punya 4 kaki, bonusnya gede, terima reward macam-macam. Terima reward macam-macam, dia makin kuat. Dia makin kuat, kita makin aman. Dia aman, kita aman. Kan gitu. Kan enak kan bisnis kan ya. Dia happy, gue happy kan gitu. You happy, happy. Ya jangan cuma 1 kaki dong. Mampus beneran kok cuma 1 kaki. Kan 4 kaki tadi kita bahas. You happy, I'm happy. Itu yang namanya bisnis. Ya, ini tugas kita. Jadi mulai bantuin mereka. Nah nanti sudah mulai grupnya kuat. Biasanya kita yang disebut, istilah saya benteng kok crown gitu ya. Crown itu biasanya udah mulai kuat. Crown yang bener ya itu biasanya udah kuat. Ya, nah di situ nanti Anda mulai ke sebelah nih. Udah mulai majesty ke kanan. Crown. Nah, ini tinggal mau berapa kaki kuat-kuatan ke samping nantinya. Tapi penting pada saat Anda ke samping, kaki Anda sudah kuat. Kalau Anda kan kerepotan ngurusinya. Jadi bantuin mereka dulu. Saya pun sering masuk ke kaki sebelah leader, nggak masalah. Kadang kaki ketiga keempatnya leader loh. Dan masuk nggak masalah. Karena mereka makin kuat, saya makin kuat. Kuncinya itu. Jangan kebalik. Tapi kita mainnya di banyak kaki, jangan cuma 1. 1 ya cilaka juga. Kebalap nanti. Ya kebalap pun nggak apa-apa kan, cuma sebentar. Anda udah bintang 8 ketemu 8, bonus leadership masih dapat selama kaki yang lain Anda jalan. Jadi kita simpulkan dari awal kita tingkatkan jadi CP, lakukan 7 kebiasaan, mulai bangun jaringan. Kalau udah ketemu orang serius, nah kita nggak bisa memaksa orang untuk serius, Bapak Ibu. Orang kadang-kadang ada waktunya. Ada yang sekarang join langsung semangat. Ada yang masih bulan depan baru semangat. Ada yang setengah tahun lagi baru semangat. Tapi setelah semangat cepat banget. Ada yang begitu. Ada yang sekarang semangat biasanya kan kendor. Nah, macam-macam. Jadi Anda nyari 4 yang serius, Anda bantuin. Kalau udah ketemu orang serius, bantuin. Bantuin supaya dia kuat. Bantuin supaya dia bonusnya gede. Supaya dia rewardnya dapat. Pada saat grup kita jadi kuat, kitanya juga jadi kuat. Disitulah aset datang. Disitulah freedomnya datang. Ya, jadi ikutin PBO karena strategi ini baru akan kelihatan paling cepat juga setengah tahun. Jadi Anda lakukan aja. Anda lakukan kerjasama dengan upline, lakukan 7 kebiasaan, bantuin mereka. Kan simpel, bantuin mereka jadi bintang 8. Pengen gede bonusnya sekalian 4 kaki. Kalau 4 kaki pasti nyangkutnya nanti di GL. GL sesial-sialnya akan jadi director nanti. Lumayan kan? Iya, mungkin dari awal siapin 4 kaki. Oke, konsultasikan lebih lanjut ya ke